Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya di sini sebagai MC. Nama saya Imam Yusuf yang akan menemani kalian pada seminar pada hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita dapat bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat walafiat dan untuk bersama-sama menuntut ilmu dari seminar Jangan Jadi Korban Digital, Amankan Data, Kenali Ancaman, Lindungi Diri. Baik, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Doni Risasdi STMT selaku dosen pembimbing kami, dan yang kami hormati Bapak selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 48 Bandung, serta peserta seminar yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Semoga kehadirannya Bapak dan teman-teman semua menjadi acara hari ini lebih bermakna dan bermanfaat. Sebelum kita masuk ke sesi inti, izinkan saya menyampaikan beberapa sambutan terlebih dahulu. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Doni Risasdi SDMT. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di sini saya ngambilnya apa? Adik-adik gitu. Ya, adik-adik ya. Ya mungkin sebelum kita mulai ada jago kayak gitu. Jago. Ada jago kayak? Atau biasanya kalau saya di ya SD SMP SMA gitu, biasanya bilang adik-adik. Siap. Ada yang gitu kan? Lagi berarti. Kalau nanti saya bilang adik-adik siap. Terus apa kabar? Baik, luar biasa. Bisa dicoba? Oke, kita mulai ya. Adik-adik siap. Apa kabar? Baik, luar biasa. Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Doni. Kebetulan saya dosen di Universitas Telkom. Hari ini kami dari Universitas Telkom ya sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat ke sini mungkin bakal sharing-sharing sedikit gitu ya. Ya berkenaan dengan praktikal mungkin gitu ya. Jadi apa yang mau di-sharing saya pikir nanti di dalamnya bakal ada, cuman kalau adik-adik mau cari-cari informasi mungkin gitu ya dengan apa yang dibahas hari ini lebih ke mungkin kayak hacking, hacker kayak gitu ya. Terus cyber security, maksudnya biar kita aware dengan hal-hal seperti itu. Nanti dari kakak-kakaknya semester berapa? Semester 6 ya, kakak-kakaknya semester 6 bakal sharing-sharing ke adik-adik di apa? Yang mungkin sebagian dari materi kuliah juga gitu ya. Jadi berkenaan dengan cyber security seperti itu. Jadi tujuannya sih sebenarnya biar kita lebih aware bersama, lebih perhatian bersama dengan apa-apa yang kita lakukan di dunia digital seperti itu. Ya, sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada kesempatannya yang sudah diberikan kepada Universitas Telkom di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan mudah-mudahan ya kalau memang ada kerjasama lebih lanjut kita bisa coba lagi nanti apa ya, mungkin sharing lagi atau seperti apa. Ya, itu aja. Nanti ada kalau misalnya ada quiz-quiz kayak gini ya, ada quiz-quiz teman-teman mungkin nanti diminta untuk isi feedback kayak gitu ya. Jadi mungkin tolong diikuti ya biar sama-sama kita dapat sharing lagi. Mungkin seperti itu aja dari saya. Ya, mohon perhatiannya, mohon kerjasamanya juga. Tidak kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari pihak sekolah yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyelenggarakan seminar di SMPN Negeri 48 Bandung. Kepada yang kami hormati Bapak Udan Sondana LL, waktu dan sempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, pertama-tama berterima kasih dan syukur kepada Allah SWT karena berkat kedua-duanya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang di mana namanya Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya di sini mewakili sekolah. Kebetulan ibu kepala sekolah lagi ada acara di luar, ya, masih ada kegiatan di SMP 51, sehingga ibu mewakilkan kepada saya untuk menghadiri acara ini. Nah, ini sudah dari jauh-jauh hari, ya. Ini kita terus berkoordinasi kurang lebih 1 bulan lebih lah ya berkoordinasi ini. Ini kami ucapkan selamat datang kepada perwakilan dari Universitas Telkom, ya. Kami juga mohon maaf tidak bisa memberikan fasilitas yang lebih. Inilah kami apa adanya. Yang mudah-mudahan kedepannya kita bisa jauh lebih baik lagi. Yang kedua, Bapak nitip nih, ini adalah tema yang sangat penting buat kalian, yaitu terkait dengan dampak sosial informatika sebetulnya. Tadinya mau belajar coding, tau lah coding mah terus biasa, ini mau di Scratch kan kalian udah pernah belajar. Tapi yang urgent itu adalah mengenai dampaknya, soalnya kalian mah saya diatur lah, ya supaya
ketika penggunaan gadget itu lebih manfaat lagi, ya. Ini tolong diperhatikan dengan seksama. Dan nanti ada bocoran, ada door prize. Coba karena pada tidur, karena kita door prize. Ya, oke siap? Oke, mungkin hanya itu yang ingin Bapak sampaikan. Sekali lagi, saya mewakili sekolah, mohon maaf tidak bisa memberikan fasilitas yang lebih, tapi hanya seadanya saja Pak. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu dari perwakilan Telkom dalam menjalankan tugasnya. Bila itu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan hangat dan dukungan dari Bapak Udan. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke acara inti kita, yang dimana kita akan mendengarkan pemaparan materi langsung, yang pastinya seru, insightful, dan semoga membuka wawasan baru bagi teman-teman semua. Kepada Kakak Akil dan Kakak Bayu dipersilakan untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Dirja. Hari ini saya memaparkan materi terkait keamanan data. Apalagi baik itu diajarkan untuk semua SMP karena sudah mulai memakai gadget, mulai ke internet dan lain-lainnya. Jadi mungkin materi penting ya untuk. Oke, hari ini overview dulu. Kita akan membahas apa saja. Kira-kira di seminar ini, pertama itu kita akan membahas apa sih itu data pribadi ya. Terus kenapa data pribadi itu penting? Ada juga mungkin kalau misalnya bocor, itu tuh bahayanya apa aja kalau data pribadi bocor. Terus tempatnya apa sih yang bikin jadi ancaman itu tuh kalau bocor data pribadinya. Terus apa solusinya dan ada penutup. Nanti juga ada sesi quiz ya. Nah, mungkin dari definisi itu sendiri ya data pribadi. Kalau simpelnya itu data pribadi itu data yang atau data atau informasi lah yang bisa menunjuk langsung identitas kita. Misalnya itu nama lengkap atau alamat rumah tinggal di mana, atau nomor HP atau nomor kayak gitu, email kalian, foto wajah kalian, tanggal lahir juga, ataupun akun media sosial. Nah, itu tuh penting karena nanti nah, pentingnya tuh misalnya jika ada bocor beberapa misalnya itu misalnya padahal cuma nama ya, pikirannya nama umum aja ya, nggak tahu penting, tapi itu termasuk data pribadi ya. Jadi kalau untuk di internet sama orang yang dikenal, mungkin jangan terlalu mudah untuk menyebar nama sendiri, tanggal lahir dan lain-lain. Ini misal salah satu kasusnya bisa membawa akun media sosial atau email kita, terus ada melakukan penipuan kepada keluarga atau teman kita, misal ngaku-ngaku sebagai kawan-kawan sendiri, kita telepon ibu atau gimana. Terus ada juga bisa mengakses informasi penting, atau kalau misalnya tidak punya akun bank atau apa keuangan, itu bisa merugikan keuangan juga kalau misalnya dibobol dari data pribadi. Nah, ini yang seperti disebutkan. Misalnya itu nama lengkap yang tersebar. Nah, yang lain itu gampang itu, ini simpel ya, nggak usah pakai teknologi apa, cuma pakai Google gitu. Yang lainnya itu bisa cari nama kita Google, nama lengkapnya. Nah, ini tuh tekniknya namanya Google Routing gitu. Jadi cuma dari nama doang. Email kita itu, email pribadi juga bisa diketahui, akun media sosial, nama HP atau mungkin data lainnya. Nah, dari info itu juga akun kita tuh jadi bisa lebih mudah diretas atau dipalsukan. Jadi intinya jangan data itu yang data pribadi jangan bocor supaya kita mencegah terjadinya kejahatan di media digital. Nah, berikut mungkin contoh-contoh ancaman digital yang ada. Misalnya phishing. Phishing itu misalnya penipuan lewat email. Misalnya kadang ada email misal mengirim duit atau apa, kadang kan biasanya palsu kayak gitu. Mungkin udah pada tahu atau belum? Nah, ada web juga misal contohnya yang umum Instagram atau untuk transfer duit lah. Kadang ada juga penipu tuh bikin web palsu kelihatan seperti yang asli, tapi kan di situ kita butuh masukin username dan password. Nah, itu malah kesimpan ke informasi mereka. Ataupun pesan palsu, kadang suka ada SMS gitu. Terus ada file berbahaya mungkin, kadang orang dari kenal suka ada juga. Itu isinya bisa ada virus, ada trojan horse, atau nanti juga sebenarnya bisa akhir. Nah, ada juga yang password rumah ini. Kadang kalian juga kalau bikin password, perlu bikin juga, soalnya password yang umum atau penting itu gampang diretas oleh penjahat digital. Oke, next mungkin. Bagian ini. Oke. Mungkin ini tadi yang saya sebutin itu phishing nih. Ini tuh PayPal ya. PayPal tuh untuk bilangnya transfer duit tapi lewat internet ya kayak gitu gampangnya. Nah ini kalau untuk phishing itu phishing itu ada upaya untuk menipu kita dan memberikan data pribadi. Nah ini misalnya link palsu di situs resmi. Ini kelihatannya kan benar-benar aja ya, maksudnya www.paypal.com. Tapi itu tuh
nggak tahu ini dulu ya, nggak kadang dicek lagi ya si link di websitenya. Nah, kadang juga dikirim dari email gitu, setelah dari bank, sekolah, atau media sosial gitu. Nah, ciri-cirinya itu ada beberapa. Misalnya alamatnya yang aneh, terus di websitenya ada banyak info atau kesalahan ejaan. Terus yang ketiga juga mendesak kita untuk klik segera. Jadi karena pada nanti belum masukin ini atau itu supaya dilanjutin masukin informasi pribadi kita. Nah ini selanjutnya yang mungkin yang disebutin dari WhatsApp ini. Ini ada contoh kasusnya. Nih, ini dari orang yang dikenal. Terus dia tuh ngirimnya, nih, misal di sini surat dengan pernikahan digital.apk. .apk itu ekstensi file buat aplikasi ya. Maksudnya surat undangan itu kan biasanya kalau nggak gambar ke link website atau nggak PDF ya. Nah ini ditanya juga ini siapa, terus dia cuma ngomong silakan dibuka dari jelas dan kenal. Terus dia juga bahasa pilih, terus dia langsung minta juga silakan dibuka supaya lebih jelas dan tahu saudara atau bukan. Nah ini ya udah kelihatan intinya ya, hati-hati itu. Nah ini misalnya kalau udah diklik lah, misalnya nggak tahu gitu isinya apa ya, itu tuh contohnya bisa isinya virus. Jadi sekali dibuka tuh bisa mengambil data pribadi dari HP atau dari laptop. Terus ada juga memasang aplikasi berbahaya tapi nggak diketahui. Jadi bahayanya juga karena nggak diketahui ya. Nah tipsnya tuh paling jangan asal buka dari file orang yang dikenal dan konfirmasi dulu sebelum diklik ya. Kadang suka ada notif gitu, buka dari yang dikenal dulu. Oke. Nah ini contoh password yang lama ya. Pokoknya di sini tuh password yang terlalu sederhana itu gampang banget ditebak ya. Misalnya ini ada contoh ya, ini namanya kakak Akil nih. Akil dari kedua, itu kan data pribadi semua ya, cuman nama dia sama tahun lahir. Ini tuh yang ini apalagi tulisan kecil semua, pendek, data pribadi semua, itu tuh gampang banget diretas sama hacker atau sama penjahat digital lainnya. Nih, ada juga contoh password yang baru juga nih, 12346. Mungkin bisa ada yang pernah pakai atau bagaimana itu. Ini contoh yang baru ya. Ada contoh yang baru juga misal tanggal lahir sendiri ataupun nama panggilan plus angka. Jadi itu gampang nih. Hackernya itu bisa nambah password dengan brute force atau social engineering. Brute force itu kayak dicoba satu-satu yang mungkin semuanya. Kalau social engineering itu mungkin yang tadi dari Google Banking tadi kita kan bisa tahu data pribadi kalian gitu. Nah, resikonya itu akunnya tuh bisa dicuri tanpa kita juga sadar gitu. Ada yang pakai. Dan data-data penting itu bisa hilang ataupun disalahgunakan. Nih, ini ada juga contohnya. Jadi misal password Akil 2002 itu tuh cuma butuh hacker 4,7 menit untuk membukanya. Jadi hati-hati ya bikin password untuk ini. Mungkin solusi dari 3 ancaman digital tadi ya. Mungkin untuk phishing sendiri yang website itu nipu atau link itu bisa cek dulu URL atau linknya tadi sebelum login, atau juga bisa menggunakan alat-alat misalnya seperti virus total. Jadi kalian bisa masukin linknya ke situ. Nanti mungkin dicek ya untuk kebenaran si linknya atau enggak. Terus kedua untuk masalah file berbahaya, bisa juga pakai yang virus total tadi. Kalian bisa upload filenya. Nanti tuh ada dicek juga virus mana yang virus apa yang ada gitu di file itu. Jadi misalkan lagu-lagu dikirim dari siapa, tapi tetap mau buka, mungkin bisa kirim ke sini dulu. Terus ketiga itu password rumah. Bisa juga kalian menggunakan password manager. Password manager itu jadi password kalian dibikinnya random sama dari sana. Jadi susah ditebak passwordnya karena cuma angka tulisan acak. Tapi kan untuk membaca yang untuk ingatnya susah kan kalau tulisan acak itu. Nah password manager itu untuk nyimpan password kalian di situ. Jadi setiap mau masuk tinggal di input sama password manager. Jadi ini juga bisa untuk ngecek kalau nggak mau pakai password manager ya, mau bikin password sendiri, paling pakai password monster.com untuk ngeceknya tadi tuh. Di letaknya kira-kira berapa menit. Jadi dikasih tahu password kalian aman atau enggak. Oke, sekarang ke sesi kedua, paling disampaikan oleh kakak Akil. Sebelumnya aku mau nanya, di sini ada yang pernah kena hack nggak? Oh ya, kena hack apa? Phishing akun sosial media. Kalau yang di belakang, akun game. Jadi seperti yang dijelaskan oleh kakak Bayu tadi, solusi yang itu sebenarnya nggak cuma 3 gitu. Bisa lebih dari 3, cuman yang paling sering kejadian itu yang 3 ini kayak phishing, terus file berbahaya. Nah file berbahaya ini spesifik dikirim ke WA gitu. Kalau misal ada yang pernah terima file yang nggak jelas dari orang yang dikenal, itu mending langsung diblokir aja gitu. Soalnya bisa jadi itu trojan. Nah trojannya itu bisa akses kamera HP kalian. Terus buat kayaknya ini paling umum sih password mama gitu. Nah password mama ini biasanya orang-orang tuh pakai password yang sama yang berbeda gitu. Kayak misal contoh tadi yang ini Akil 2002. Bisa jadi aku pakai password itu bukan bisa jadi sih, kayak rata-rata orang tuh pakai password ini di IG, di Facebook, di Twitter, dan lain-lain gitu. Nah buat solusi yang tadi pernah kena phishing, kalian tuh bisa kunjungin suatu website buat ngecek validaritas dari suatu website itu. Namanya tuh virus total. Kalian bisa buka di HP juga kalau mau coba.
sini aku udah nyediain ada ribuan kan ya, ada ribuan website phishing. Aku bakal coba salah satunya buat ngecek di terus lagi, buat ngecek ini webnya aman nggak, apa nggak aman buat diakses. Kalian tinggal masukin ke ini, masukin ke sini, yang bar di sini. Nah habis itu kalau udah tinggal pencet yang search. Nah ini website itu bakal gunain ada 70-an antivirus gitu buat ngecek apakah link yang kalian masukin itu phishing atau bukan gitu. Nah kalau phishing bakal ada alert gitu, alert kayak gini, malicious phishing. Cuman ada beberapa antivirus dia nggak bisa deteksi itu, cuman kalau udah ngeliat kayak lebih dari 5 itu udah cukup buat ngebuktiin kalau itu phishing gitu. Itu buat phishing, buat antisipasinya kayak gitu. Sama kalau yang hackernya lebih jago itu dia bakal kayak gini gitu. Nah ini bakal kayak gini gitu. Jadi Instagram hanya satu, cuman dilebihin satu gitu. Karena kan orang aware sama satu miss karakter gitu, ditambahin satu jadi kayak nggak sadar gitu kalau itu phishing. Karena kayak gini kalau yang udah aktif gitu hackernya. Tapi jarang sih harusnya. Nah buat selanjutnya itu setelah URL itu bisa ke file yang dari WA. Cuma kalau file WA itu dia bisa langsung kelihatan kalau itu tuh virus atau bukan. Kalian tinggal lihat ini di belakangnya. Kalau misal dia ada APK, berarti itu ada fix virus. Cuman ada juga virus dalam bentuk PDF. Tapi itu bakal kelihatan juga gitu. Pas kalian download bakal ada pesan kayak apa ya? Ya pesan file mungkin berbahaya gitu. Cuman kalau gambar sama video itu nggak bakal virus. Soalnya kalau kalian kirim gambar sama video ke WA itu bakal dibuat ulang sama WA gitu. Jadi gambar yang kalian buat metadatanya itu bakal beda. Terus terakhir buat password. Password ini sebenarnya, oh ya di sini ada yang tahu password manager nggak? Tahu? Pakai nggak? Pakai apa? Oh Google. Sebenarnya password ini tuh sebelum kalian pakai password manager, kalian harus pasti kalau password yang kalian buat itu udah aman gitu. Nah caranya gimana? Caranya kalian bisa pakai web juga. Namanya passwordmonster.com. Misal kayak tadi April 2002 gitu. Nah itu termasuk password yang lemah karena itu cuma menggunakan huruf kecil sama angka. Jadi cuma butuh waktu kurang lebih 5 menit gitu buat diretas. Kalian bisa ngakalin sih sebenarnya buat gampang ingatnya daripada kayak gini random kayak gini. Kalian bisa ngakalin, jadi misal kalian punya peliharaan kucing gitu, yang bisa jalan kayak gini, I-nya diganti jadi 1, terus G-nya diganti jadi 9, terus tambahin pagar gitu. Tambahin pagar, terus bisa warnanya hitam. Udah, tadi A-nya diganti 4, M. Nah, jadi buat nge-crack password ini itu butuh 1 juta tahun gitu. Gak bakal kertas juga mau pakai server seberapa cepat seberapa kuat gak bakal kertas gitu kalau pakai kombinasi kayak gini. Oh kalau mau kuat tambahin lagi huruf kapital. Nah jadi 7 juta tahun. Jadi lengkap gitu pakai semua huruf kapital, non kapital, angka sama simbol. Nah buat password manager yang belum pernah lihat itu tuh kurang lebih kayak gini aja. Jadi buat password manager itu kalian itu cuma butuh satu password buat semua akun kalian gitu. Nah kayak gini. Jadi kalian cuma ingat password dari password manajernya. Buat password akun lain itu gak usah diingat. Soalnya bakal langsung disimpan di password manajernya. Tinggal bisa. Ini kelihatan nggak? Nah, jadi kalian itu cuma perlu ingat password dari password manager ini gitu. Buat password kalian yang lain, itu nggak perlu ingat. Soalnya bakalan di-generate atau dibuat otomatis oleh si password manager. Misal kalian mau masukin iCloud kalian tuh pakai akun Apple. Ya udah nanti tinggal masukin username di sini, terus ada opsi generate password. Kalian nggak perlu lihat itu. Nanti cuma copy paste gitu. Tapi kalau kalian pakai kayak tadi yang pakai Google Authenticator, Google Password, itu bisa langsung otomatis ya deteksi. Kalau misal kalian buka linknya Apple, bakal langsung masukin otomatis.
Nah kayak gini. Jadi kalian bisa nentuin panjangnya berapa, bisa nentuin huruf kapital, non kapital, angka sama simbol gitu. Jadi ntar di kombinasi di sini muncul. Kalian bisa ngejelasin beberapa kali sampai kayak itu tuh benar-benar udah aman. Kalau udah aman, ya udah kalian harus pakai passwordnya gitu. Nah buat yang mau lihat cara kerja hacker ngeretas akun kalian, kurang lebih kayak gini. Di belakang mereka nggak? Ini ya. Masih itu. Udah. Nah, jadi di demonstrasi ini tuh ada 4. Itu tuh yang pertama gimana informasi pribadi kalian digunakan buat ngebikin password list. Password list itu bakal dipakai buat ngeretas akun kalian pakai teknik brute force. Ada yang mutable juga, cuma lebih kompleks. Rata-rata itu pakai brute force gitu. Buat yang pertama ini tuh misal ada satu dari kalian yang data pribadinya ke-share internet itu. Nah, misal di sini ada mau itu nggak yang masukin datanya gitu, tapi nggak akan simpan ntar yang misalnya cuma nama depan, tahun lahir sama nama hewan sama orang kesukaan. Satu orang aja sama orang yang mau coba. Satu orang apa pada takut gitu? Coba nama. Ketik nama tapi jangan pakai spasi di samping. Boleh itu. Kasih ya. Nah, dari informasi tadi hacker tuh bisa ngebuat 13 password list ini gitu. Cuman kalau targetnya kayak bos-bos perusahaan itu bisa ratusan ribuan bahkan jutaan buat ngeretas bos-bos perusahaan. Cuman buat demo 13 cukup. Nah, setelah password listnya ada, baru dia hacker tuh bakal ngelakuin brute force gitu, bakal nebak-nebak, bukan nebak. Jadi sistem login suatu website itu ada kayak hash itu, hash function namanya. Jadi dari teks ini kayak cookie 1 2 3 itu tuh bakal di generate jadi karakter random. Habis itu bakal dibandingin sama yang kita masukin. Kalau yang sama bakal login, kalau nggak sama bakal munculin password salah gitu. Nah ini simulasi buat serangan brute force-nya. Nah, jadi seumpama password yang benarnya itu Dika Arbimu Muharram hijau. Nah jadi nama lengkap terus ditambah sama warna gitu. Misalnya password benarnya. Jadi setelah mencoba 4 password list ditambah 5 password list yang benarnya terakhir gitu. Nah jadi cara kerjanya kayak tadi ngebandingin hash function dari input yang kita masukin, teks yang kita masukin gitu. Cuman serangan ini gak bakal berlaku kalau kalian pakai password manager atau pakai yang password checker tadi, yang password master buat ngecek password kalian aman nggak? Ini buat demonstrasi dikit buat kekuatan password. Itu tuh ada 6. Yang paling gampang ketebak tuh ya 1 2 3 4 5 6 password QWERTY. Kemarin 2010 ya bisa makan waktu berjam-jam sampai berhari-hari gitu. Terus yang ada huruf kapital, huruf kecil sama simbol sama angka itu bisa minggu sampai bulan-bulan. Buat yang terakhir ini salah sih, bukan minggu berbulan-bulan, ini bisa berjuta-juta tahun kalau yang kamu mauin. Ini sama kayak tadi, cuma bedanya ini lewat pemilihan interface gitu. Bisa kalian passwordnya yang tadi. Nah ini passwordnya sangat kuat kan? Nah kalau lebih dari itu udah ujian dari demonstrasi tadi. Nah terakhir ini tuh checklist buat perlindungan diri. Jadi yang pertama tuh gunakan password yang berbeda untuk setiap akun. Itu tuh nggak berlaku kalau kalian pakai password manager. Jadi cuma ingat 1 password gitu. Nggak usah ingat banyak password, cuma 1. Terus yang kedua, ini nggak wajib sih. Yang kedua ini opsional, mau kalian terapin mau nggak masalah. Itu tuh update password minimal itu tiap 6 bulan. Cuma kalau kalian nggak mau ribet, ya udah nggak usah gitu. Yang ketiga, aktifin verifikasi 2 langkah. 2FA. Kalau ada, cuma sekarang rata-rata website kayak Instagram, Google, terus Facebook, Twitter gitu itu pakai gitu, pakai 2FA. Jadi mau ini nggak bisa, kalian kalau bisa password kalian rumah, kalian bisa pakai 2FA. Terus, nah ini yang keempat, itu buat phishing. Selalu pastiin URL yang kalian masukin itu tuh nggak ada karakter tambahan, nggak ada spasi tambahan dan lain-lain gitu. Terus yang kelima, jangan diserapin sembarangan, apalagi dari website kayak APK Pure. Itu banyak banget anak-anak SD, SMP, SMA buat
install dari website ini. Ini rata-rata isinya malware gitu. Kalau kita ngelakuin bahasa kerennya reverse engineering itu tuh ngebedah aplikasi sampai ke bahasa-bahasa assembly itu, ini beberapa ada yang malware. Jadi bisa maling duit kalian, bisa maling informasi pribadi kalian, bahkan bisa ngambil bukan ngambil sih, akses kamera HP kalian gitu pas kalian install di perangkat kalian. Terus yang terakhir tuh jangan klik link atau file dari sumber tidak jelas. Kalau misal di sini pada pakai lihat kontak nggak? Oke. Nah kalian bisa pakai itu buat ngecek kontak dari WA gitu. Kalau ada yang ngirim sesuatu kalian bisa cek di situ. Kalau misal ada tag kayak penipuan atau misal tag yang kali, mending langsung blokir aja gitu. Gak usah install atau download file dari orang tersebut. Nah, sekarang materinya udah habis. Kita masuk ke sesi Q&A. Sini ada yang mau nanya nggak? Dari materi yang sampai tadi. Atau mau di luar materi nggak boleh? Sebetulnya nanya sama apa? Sebelumnya, perkenalkan nama aku, nama saya Analisa Putri dari kelas 8. Ini bertanya mengenai, mungkin ini sedikit melenceng dari materi yang kamu sampaikan. Jadi ini bertanya mengenai virtual private network atau yang bisa mengaku yang biasa kita kenal tuh ya. Jadi biasanya tuh contohnya tuh kita tuh bisa berjadi itu contohnya belajar kita tuh pakai layanan VPN itu tuh buat menyembunyikan lokasi atau identitas kita. Nah, kalau boleh dari kakak, apakah itu efektif buat mencegah ancaman atau justru malah berdampak buruk? Terima kasih. VPN itu kan kepanjangannya virtual private network. Itu tuh bukan buat nyembunyi informasi tapi buat ngebuat tunnel gitu. Jadi gini, misal yang kotak kiri ini HP perangkat kalian gitu. Nah yang kotak kanan ini itu server mobile aja gitu. Atau sesimpel kayak akses web deh, akses web. Misalnya kan web, yang kiri ini perangkat kalian. Nah VPN itu bakal ngebuat semacam kayak jalur rahasia buat kalian terhubung ke sini. Tapi yang bikinnya nggak aman, itu tuh si yang mediain jalur ini. Dia tuh bisa ngalih dan jual data pribadi kalian tanpa sepengetahuan kalian. Dan ada kasusnya juga gitu, baru-baru ini dari VPN Access kalau salah namanya, VPN Access.com gitu. Itu tuh ngejual data pribadi dari si apa ya yang pakai VPN itu. Kurang lebih gitu. Jadi VPN itu kan buat nyembunyiin informasi tapi buat ngasih kalian jalur khusus gitu, tunnel. Cuma tunnelnya ini bisa membuat data kalian bocor. Soalnya dari personil langsung. Dan data itu baru dijual bisa nyampe jutaan miliaran data. Kalau mau aman pakai itu pakai Tor network namanya. Cuma itu tuh biasanya dipakai buat akses di web. Pernah nggak nggak? Dark web nggak? Ada pernah akses nggak? Pernah akses nggak? Sebenarnya gampang kalau mau akses di web. Bisa pakai. Oh jangan. Gimana? Udah jawab belum? Cek. Selanjutnya kalau sesi Q&A dibuka satu lagi yang mau nanya silakan. Mulai ya, yang paling cepat angkat tangan, hitung 1 sampai 3 yang nanya. 1, 2, 3. Mungkin dari Perkenalkan dulu, nama saya Raja Elkawan, saya dari kelas 8A, aku sebagai perwakilan dari kelas 8A. Saya ingin bertanya, mungkin melenceng, tapi sebenarnya masih on topic. Jadi saya searching undang-undang soal PDW atau perlindungan data pribadi. Menurut pasal 27, tahun 2022, undang-undangnya itu menyatakan bahwa ada sanksi dan bahwa penyebaran data pribadi itu sifatnya masih legal dan bisa disanksi sampai 4 bulan. Dan juga menurut KUHP atau Kitab Undang-Undang Pidana itu menyebutkan bahwa ini bisa didapatkan menjadi pencemaran nama baik yang bisa disanksikan dengan denda ataupun 9 bulan denda. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau begitu orang itu masih aja sih menyebarkan data pribadi mereka, ataupun lebih tepatnya mengapa sih pihak berwenang itu tidak bertingkah atau tidak bertindak lanjut serta apa yang mereka lakukan? Begitu. Oke, terima kasih Rais buat pertanyaannya. Buat undang-undangnya keren sih. Itu saya baru dengar dulu undang-undang itu. Nah, jadi tadi pertanyaannya kenapa masih ada gitu ya yang nyebarin data pribadi, terus kenapa pihak berwenang nggak menindaklanjuti gitu. Kalau kenapa masih ada yang menyebarkan data pribadi, itu tuh tergantung yang nyebarinnya gitu. Kalau misalnya nyebarinnya teman kalian, berarti mereka apa ya, kayak pengen balas dendam aja gitu. Balas dendam atau enggak ada rasa iri dengki gitu dari dia. Nah, kalau misalnya nyebarinnya perusahaan, itu biasanya finansial. Jadi mereka tuh bakalan ngejual data kalian ke
biasanya sih perusahaan yang mengelola data gitu, kalau nggak paling parah dari web. Terus buat kenapa pihak berwenang nggak bertanggung jawab? Soalnya jujur emang polisi cyber di Indonesia itu bisa dibilang useless sih, nggak ada gunanya itu, bisa dibilang ya. Soalnya saya pernah lihat teman saya yang polisi cyber, kerjanya itu cuma materi CCTV. Jadi tiap ada kejahatan cyber, bukan mereka yang nanganin lebih lanjut, tapi nggak terlalu diperhatiin kalau di Indonesia. Soalnya menurut pemerintah Indonesia itu keamanan data belum seperti itu, gitu, nggak seperti itu. Cuman kayak mereka tuh kayaknya udah mulai nyadar pas kena yang dari Biorka ya kalau nggak salah, yang baru-baru kemarin, yang dia tuh pakai ransomware Lockbit. Nah itu kan kesebarannya bukan dari kehack dari luar, tapi dari dalam. Itu bisa kehacknya karena dia tuh pakai social engineering. Jadi social engineering itu yang kalian retas itu bukan sistem tapi manusia yang kalian retas. Yang kalian retas itu pikirannya gitu. Gimana kalian memanipulasi pikiran manusia agar mereka percaya sama kalian. Kurang lebih kayak gitu. Udah cukup jauh atau masih? Udah. Oke, tadi karena banyak yang nanya, satu lagi sesi Q&A yang cepat dari hitungan 1 sampai 3. Baik, bajunya nih baik. 1, 2, 3. Assalamualaikum, nama saya Siddiq Lagi dari kelas 8. Aku punya pertanyaan sedikit. Aku pernah dengar di YouTube ada orang yang berusaha tidak bisa melintas internet tanpa dideteksi, dan salah satu caranya adalah proxy chain. Itu cara kerjanya gimana? Tadi siapa namanya? Siddiq. Sidik. Siddiq. Pertanyaannya bagus banget malah. Jadi proxy itu sebenarnya mirip VPN, cuman yang bedain proxy itu pakai URL gitu. Ada web buat jadi proxy gratis. Nah, proxy itu kurang lebih kayak gini, dia tuh pakai IP sama port gitu. Cuman kalau dibandingin kecepatan sama VPN, VPN masih lebih cepat. Cara kerjanya kurang lebih sama kayak VPN, kayak buat tunnel juga. Cuman tunnelnya itu dia pakai apa ya, kayak komputer lain gitu. Tahu DDoS attack gitu ya? DDoS attack. Tahu. Nah, jadi DDoS attack kan pakai botnet tuh, yang komputer kayak komputer zombie yang kita buat menyerang satu server. Nah, kurang lebih kayak gitu. Yang ini tapi dia tuh pakai komputernya yang emang disediain buat sebagai proxy gitu. Jadi jangan hanya jalurnya. Paham nggak? Apa kurang itu? Ya. Paham? Ya kurang lebih kayak gitu. Oke, untuk sesi Q&A-nya sudah selesai ya. Nanti kita selanjutnya akan masuk ke sesi quiz, mana nanti akan ada quiz yang bisa diakses melalui kode atau QR, nanti bisa di-scan dalam HP ya, masukin kode. Untuk quiznya bisa dipandu oleh Kakak Bayu. Oh iya. Mungkin kalian bisa login ke Quizizz. Untuk login biasanya paling search di Google aja Quizizz. Terus pilih opsi yang untuk masukin kode ya. Bisa. Oh, sudah siap. Oh, yang mana deh? Oh, ini kode. Ini, oh ya. Nah, ini kira-kira Quizizznya, kalian bisa langsung masuk ke website Quizizznya, terus masukin kodenya 932773. Aman-aman. Yang dilihat, yang dimakan pada kelihatan kan kodenya? Itu dari satu. Soalnya sudah. Oh ya, pakai nama ini ya, yang bisa ditunjuk kalangannya. Siap. Ayo.
Semuanya pada bawa HP kan? Pakai kode aja ya, soalnya di scan kayaknya gue apa tidak jauh ya. Hah? Baru 14 orang, 15 orang. Mau di scan? Kalau ke depan scan juga nggak apa-apa ya. Masih. Satu sampai 10 ya Bang ya? 10. Ada yang belum atau masih mau join? Oh udah? Udah ya? Oh, mana yang belum? Oh masih. Udah ya? Kira-kira ada yang mau join lagi? Oh, sampai. Udah ya? Udah itu 34. Nah, 34. Udah, ada yang mau join lagi kan? Ya udah, kita mulai aja ya. Nah, itu tuh pertanyaan satu muncul nggak kalian? Langsung aja dijawab di HP-nya. Nanti jawab yang benar sama yang paling cepat dan juara satu paling skor tertinggi nanti ada dapat kasih. Jadi jangan kebetulan ya, jangan benar juga. Kita jawab benar dulu, juga. Nah itu tuh, siapa tuh? Satu. Ini ada 30 jawaban benar, satu. Next aja. Nah nih, pertanyaan selanjutnya nih. Contoh data pribadi sensitif. Betul. Wih, kita semua tuh. Tuh kita tahu tuh. Leader keluar sementara siapa tadi ya? Gabriel. Oke nih, semua informasi di internet telah dapat juga. Nampung pandangannya.
Untuk soal selanjutnya di mohon bersabar. Lanjut aja ya. Sebenarnya ada tapi nggak apa. Yang penting jawabnya. Nah, pertanyaan selanjutnya tuh, apa itu fisik? Mancing ikan. Tuh, kata-katanya satu. Wih, itu siapa tuh? Belda, Jadi, Natasha. Tapi benar semua ya? Cuma ada yang kurang aja. Satu, dua. Oh, pertanyaan selanjutnya aja. Nih, pertanyaan selanjutnya tuh. Phishing hanya terjadi di komputer, tidak di HP. Benar atau salah? Boleh saja. Nah, ini pertanyaan selanjutnya tuh. Kenapa data itu penting? Ayo apa? Lu jawaban lebih panjang. Oh, udah pada semangat ya? Pertanyaan selanjutnya. Apa yang bisa terjadi jika data pribadi kita bocor? Pertanyaan selanjutnya. Ciri-ciri fisik. Masih Natasha, Sisi poin sementara 100 ya. Kenapa file dari orang tidak dikenal berbahaya? Ayo. Mungkin tuh, ada yang katanya mungkin berarti. Masih. Ini pertanyaan selanjutnya. Mana yang termasuk ciri-ciri password yang lemah? Jangan asal buka dari dalam tidak dikenal. Oh, benar semua gitu. Kesatu masih Natasha tadi. Nah ini pertanyaan ke-11 dari ke-11. Gunakan password yang sama setiap akun bisa mencegah akun di atas. Pertanyaan selanjutnya, mana yang termasuk password rumah? 50 domba. Apa itu? Oh itu tuh Muhammad Faisal dengan itu. Wah, itu Muhammad Faisal atau dari mana tuh? Langsung ke di tingkat kedua. Nah ini nih, pertanyaan terakhir nih, link berikut www.instagram.com mungkin palsu dan berbahaya. Soal terakhir bukan siapa yang jawab, jadi yang Satu. Wih, masih ada. Ini yang lainnya. lihat di sini ya. Kita lihat nih, juara pertama siapa?
sesuai sekolah di chapter ini. Kita bisa lihat sini ya, dari peringkat ketiga itu ada Karimah Maul, yang kedua ada Nakita, yang pertama ada Natasha. Tiga orang ini cewek semua ya? Cowoknya masa dikalah sama 3 cewek? Oke, untuk Natasha, maju, silakan, maju depan. Boleh silakan maju depan Natasha. Yang dapat door prize ya dari tidak cuma Natasha doang. Tadi yang aktif bertanya dan yang mau berkontribusi. Yang tanya tadi siapa ya? Boleh katakan? 4. 2 di belakang, 4. Sama ini yang masukin nama sama tanggal lahir. Oh ternyata laki-lakinya dapat door prize juga ya? Cuma bukan dari kuis. Boleh difoto dulu. Ini masuk kak? Boleh pak? Gas. Berhubung acaranya sudah sampai sini ya, sebelum kita akhiri acara ini, teman-teman bisa kita tolong untuk isi link feedback yang kami berikan. Dan sebelumnya sudah mengisi link feedback, nanti kita akan adakan dokumentasi bersama untuk bareng. Oh ya, untuk link feedbacknya isi yang bagus ya. Untuk feedbacknya bisa di-scan ya. Coba. Silakan di-scan ya untuk feedbacknya. Itu yang kalau yang bola atau kakak saya jualan.
baru 5 ya yang bisa. Ayo 7 8 Itu ya 5 orang lagi. Mungkin udah semuanya di sini. Terima kasih atas semua perhatiannya dan meluangkan waktu. Kami dari perwakilan kakak-kakak ini mengucapkan terima kasih dan semoga bertemu lagi. Selanjutnya kita bakal ada foto bareng ya, jadi jangan buru-buru.